pluralis, multikulturalan, dan demokratisasi pendidikan. Singkat saja Pio ya. Yang singkat ya. Ya Pak. Ya Pak. Bahasanya yaitu ada pengertian Islam pluralis dan multikulturalan, B. Pengertian multikultural, C. Pengertian Islam pluralis, D. Pengertian agama Islam, E. Sikap Islami terhadap agama lain. Next, mahasiswa. Pengertian Islam pluralis dan multikulturalan. Pendidikan dalam Islam tidak sesempit yang dipahami oleh segelintir orang, yakni adanya di antara mereka memahami pendidikan Islam hanya berkisar pada pendidikan rohaniah semata, tanpa menyentuh pendidikan yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula bahwa sangatlah tidak tepat anggapan yang mengatakan Islam itu sangat eksklusif dan tertutup, tidak siap menerima perbedaan dan keragaman. Oleh karena itu, untuk menilai Islam, seseorang harus memiliki Islam secara sempurna atau secara kafah. Satu dari segi historis, misalnya Islam telah mempraktekkan hidup rukun dan keragaman Nabi SAW. Next. Pengertian multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralis dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan menerima, saling memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan multikultural melihat masyarakat sejarah lebih halus. Pengertian Islam pluralis. Persoalan pluralisme memang layak diperdebatkan, baik pluralisme dalam tataran konseptual, teoritis, maupun pluralisme dalam tataran praktis atau kenyataan hidup untuk beragama. Sebelum Papua MUI keluar soal ini, wacana pluralisme sebetulnya sudah tumbuh seiring dengan merebaknya pemikiran liberalisme di Indonesia tahun 70. Saat ini yang bukan hanya satu sisi saja, tetapi homogenisasi dan hegemonisasi. Homogenisasi yakni gejala meningkatkan kesamaan di tingkat global, sedangkan hegemonisasi adalah konsentrasi kekuasaan pada suatu negara atau peradaban. Pengertian agama Islam. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikut ajaran agama Islam disebut sebagai Muslim, yang bermakna seorang yang tunduk pada Tuhan. Sebutan bagi kaum laki-laki adalah muslimin, sedangkan bagi kaum perempuan adalah muslimat. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam kalamnya kepada manusia melalui utusannya, yaitu Nabi dan Rasul, serta meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan sekaligus Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya keesaan Tuhan dan pengakuan kenabian terhadap Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam, terdapat satu hal yang hendaknya diimani dan diyakini keberadaannya, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Ajaran agama Islam hampir setiap muslim di dunia ini tergolong dalam salah satu dari 4 mazhab besar yang diakui, ya. Islam yang mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Ajaran Islam yang fundamental dan tidak dapat dirubah adalah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep tauhid
atau kepercayaan tentang adanya keesaan Allah yang dituangkan dalam surat Al-Ikhlas, di mana adalah merupakan nama Tuhan dan ialah dan merupakan satu-satunya Tuhan bagi umat Islam. Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Secara harfiah, Quran berarti bacaan. Umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara bertahap antara tahun 610 hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW di tahun 632 Masehi. Ini bisa dikebawain nggak sih? Bisa. Ya udah, next aja. Sikap Islam terhadap agama lain. Sikap Islam terhadap agama lain, humanisme naturalis yang religius ingin memahami dimensi agama sebagai sesuatu yang sepenuhnya natural untuk mengatasi keterasingan yang kita rasakan dalam eksistensi impersonal yang menggambarkan abad ini. Harus kita bangun kesatuan dalam keanekaragaman serba multi, dan ini memaksa kita untuk menangkap kembali nilai bersama dan humanitas zaman modern. Dalam perspektif teologis, pada dasarnya manusia telah tercerahkan sejak pada dalam rahim. Apakah dia Islam atau bukan, seperti itulah yang digambarkan secara normatif Nabi Muhammad, sosok manusia paripurna, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa nanti dimungkinkan untuk yang presentasi 5 menit saja gitu? Masing-masing 5 menit yang presentasi ya. Ayo. Ya, sebentar Bapak. Baik. Ada di bab yang sama, ada berapa orang lagi yang belum selesai atau belum presentasi? Bab 3 sudah semua Bapak, tinggal bab 4. Oke, baik. Ya, bab 4 berarti lanjut ya. Ya, nanti 5 menit ya presentasinya ya. Diingatkan kalau kelebihan. Ya, yang bertanya nanti bisa lewat chatting ya. Silahkan. Jera Farida ada nggak? Hadir nggak? Jera, halo? Ada Pak. Oh ya, Hadir. silakan. Silakan Jera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Gunawan Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman semua. Sebelumnya, di sini saya izin mempresentasikan yang berjudul Toleransi dan Signifikasi Pluralisme. Next. Yang pertama ada pengertian pluralisme dan toleransi. Pengertian pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda itu tetap menjaga budayanya sebagai ciri khas. Pengertian pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tataran masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, dan pandangan hidup. Lalu, pengertian toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang
seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu tolerance, berarti membiarkan. Next. Lalu selanjutnya ada konsep pluralisme dan toleransi. Next. Konsep pluralisme dapat dipaparkan dengan beberapa paparan, yakni yang pertama, pluralisme tidak hanya merujuk kepada kenyataan kemajemukan. Lalu yang kedua, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme. Yang ketiga, konsep dari pluralisme berbeda dengan relativisme. Lalu yang terakhir, pluralisme agama tidak sama dengan sinkretisme. Lalu konsep dari toleransi atau as-sama'ah dalam bahasa Arab adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Lalu selanjutnya ada signifikasi pluralisme agama. Next. Pluralisme agama merupakan sumber mendasar dan dapat digunakan oleh umat manusia untuk mampu mewujudkan perdamaian serta keadilan di masyarakat kontemporer atau masyarakat yang memiliki kesenjangan yang tinggi. Ada 3 hal yang kemungkinan terjadi dari masuknya pluralisme ke dalam ranah keagamaan, yaitu agama melakukan penerobosan ke dalam kehidupan sosial dan kultural masyarakat. Lalu, agama dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, dan terakhir, terjadi dialog antara keduanya. Lalu selanjutnya ada pentingnya Universitas Islam. Peran perguruan tinggi Islam tidak hanya sebagai lembaga pendidikan. Lebih dari itu, perguruan tinggi berperan penting sebagai juru bicara tentang Islam di Indonesia dan berbagai keasahan yang menyertainya dalam karakter masyarakat yang plural. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia sangat potensi untuk menjadi model Islam bagi belahan dunia lainnya. Untuk itu, dibutuhkan peran dan partisipasi ulama dan akademisi muslim Indonesia dalam mewarnai diskurs global mengenai Islam. Islam memposisikan diri sebagai mediator di tengah pluralitas agama-agama. Next. Lalu selanjutnya ada pentingnya pluralisme dan dialog. Dialog adalah sebuah literatur dan teoritikal yang terdiri dari pencakapan secara lisan atau tertulis antara 2 orang atau lebih. Pluralitas sendiri merupakan sebuah realitas kehidupan yang dimana setiap orang harus berusaha memiliki sikap saling menghargai. Dasar dari pluralitas agama adalah satu tujuan dan dialog yang terbuka. Dengan sadar akan pluralitas, agama akan menciptakan kesadaran akan kesatuan iman. Kesatuan iman berguna untuk menjaga berjalannya sejarah wahyu Tuhan yang diawali dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi orang yang memiliki sikap toleransi, kita harus berdialog, belajar, dan menggunakan penalarannya untuk memahami orang lain. Lalu yang terakhir, dialektika Al-Quran dalam pendidikan. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia di kalangan umat Islam. Terdapat konsep dialog yang berbeda dalam Al-Quran, mendialogkan Al-Quran serta berdialog menggunakan Al-Quran. Terdapat 3 sisi dari proses dialog dengan Al-Quran, yaitu teks, pembaca, dan pendengar Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa metode pendidikan. Salah satu metode tersebut adalah metode dialog. Ada beberapa ayat Al-Quran yang diberikan kepada manusia melalui dialog, baik dialog yang dilakukan Allah dengan makhluknya, maupun dialog yang dilakukan makhluk dengan makhluk lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Lanjut ya.
Ayo silahkan. Bisa lanjut berikutnya. Masih Siva atau siapa? Mau gantian? Saya boleh? Bapak, sebentar Oh, Bapak. masih di Siva. Oke, baik. Ada berapa orang di bab 4 ini? Ada 4 orang Bapak. 4 orang ya. Oke, baik.